Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi implisit. Jadi, sebelum kita membahas tentang turunan fungsi implisit, ada baiknya kita mulai terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan fungsi implisit? Nah, fungsi-fungsi yang berbentuk y sama dengan fx disebut fungsi eksplisit, di mana fungsi yang variabel terikat y dapat dibuat dalam ruas terpisah dari variabel bebas x. Contohnya, y sama dengan 2x plus 1. Biasanya variabel eksplisit ini sudah dipelajari pada saat SMP maupun SMA. Nah, sedangkan fungsi dengan bentuk f, x, y sama dengan 0 itu disebut dengan fungsi implisit, di mana fungsi yang variabel terikat y bercampur dalam satu ruas dengan variabel bebas x. Contohnya seperti x kuadrat plus y kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, di sini x dan y bercampur dalam satu ruas. Nah, setelah itu ada x kuadrat kali y ditambah y kuadrat min 9 sama dengan 0. Ada dua bentuk fungsi implisit, yaitu yang pertama, fungsi implisit yang dapat diubah ke dalam fungsi eksplisit. Contohnya seperti x kuadrat plus y kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, contoh seperti ini bisa diubah ke dalam bentuk eksplisit terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua, terdapat fungsi implisit yang tidak dapat dieksplisitkan. Contohnya seperti x kuadrat plus x kali y min 9y kuadrat sama dengan 3. Dan ada juga x kuadrat kali y ditambah y kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, contoh seperti ini adalah contoh fungsi implisit yang tidak dapat dieksplisitkan. Langkah penurunan fungsi implisit. Untuk yang pertama, kedua ruas diturunkan terhadap x. Untuk yang kedua, gunakan sifat-sifat turunan. Untuk yang ketiga, setiap menurunkan variabel y terhadap x selalu dikalikan dengan dy per dx. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung lanjut aja ke soalnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, turunan dari y kali x. Nah, di sini kita bisa menggunakan turunan perkalian, yaitu dengan u aksen kali v ditambah u dikali v aksen. Nah, untuk u-nya sendiri di sini u-nya sama dengan y dan v-nya sama dengan x. Nah, untuk u aksen sendiri, u aksen berarti sama dengan dy per dx, karena u aksen adalah turunan dari y. Terus untuk v aksennya yaitu turunan dari x, berarti 1 atau dx per dx. Nah, jadi untuk u aksen sendiri di sini dy per dx dikali v, v-nya tadi ada x, ditambah u-nya sama dengan y dikali v aksen sama dengan 1. Nah, sama dengan x dikali dy per dx ditambah y. Nah, untuk soal yang kedua, turunan dari y per x. Nah, di sini kita bisa menggunakan sistem pembagian turunan, yaitu dengan u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, di sini sebenarnya sama halnya seperti soal nomor 1. U-nya di sini kita tulis y, v-nya kita tulis x, u aksen sama dengan dy per dx, dan v aksen sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, di sini ada u aksennya tadi berarti turunan dari y, yaitu dy per dx, dikali v, v-nya yaitu x, dikurangin u-nya yaitu y, dikali v aksen tadi turunan dari x, yaitu 1, per v kuadrat. V kuadrat tadi x, berarti x kuadrat. Nah, dihitung sama dengan
jadi 1 per X dikali dy per dx min y per X kuadrat. Nah, seperti itu untuk yang pembagian. Nah, untuk yang contoh soal nomor 3, yaitu ada turunan dari y kuadrat. Nah, turunan dari y kuadrat ini gampang sekali, yaitu hanya 2y dy per dx. Jangan lupa tadi dikalikan dengan dy per dx. Nah, contoh soal berikutnya, di sini terdapat turunan dari x kuadrat plus y kuadrat min 9. Nah, di sini kita pecah sendiri-sendiri menjadi turunan dari x kuadrat ditambah turunan dari y kuadrat dikurangi turunan dari 9 sama dengan turunan dari 0. Nah, di sini turunan dari x kuadrat yaitu 2x seperti yang tadi sudah kita kerjakan, ditambah turunan dari y kuadrat yaitu 2y dikali dy per dx dikurangin turunan dari 9 yaitu 0 sama dengan turunan dari 0 yaitu 0. Nah, kita tulis lagi 2x ditambah 2y dikali dy per dx sama dengan 0. Nah, di sini yang tidak mempunyai dy per dx kita pindahkan ruas ke sebelah kanan menjadi 2y dy per dx sama dengan min 2x. Min 2x karena dipindahkan ruas ya. Dan jadi dy per dx sama dengan min x per y. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini terdapat turunan x kuadrat kali y ditambah y kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, sebenarnya sama seperti contoh soal yang sebelumnya, kita pecah lagi, kita turunin satu persatu menjadi turunan dari x kuadrat kali y ditambah turunan dari y kuadrat dikurangi turunan dari 9 sama dengan turunan dari 0. Nah, turunan dari x kuadrat kali y di sini kita memakai perkalian, yaitu di mana x kuadratnya itu u dan y-nya itu menjadi v. Nah, u aksen di sini menjadi 2x karena turunan dari x kuadrat dan v-nya itu y ditambah u-nya itu x kuadrat dikali y aksen. Y aksennya turunan dari y yaitu dy per dx ditambah turunan dari y kuadrat. Turunan dari y kuadrat seperti yang kita tahu tadi yaitu 2y dy per dx dikurangin turunan dari 9. Turunan dari 9 yaitu 0. Sama dengan turunan dari 0 yaitu 0. Kita gabung yang mempunyai dy per dx, kita gabung menjadi x kuadrat dy per dx ditambah 2y dy per dx karena mempunyai sama-sama dy per dx, dan yang tidak mempunyai dy per dx kita pindahkan ruas yaitu ada min 2xy karena pindah ruas jadi min. Di sini kita keluarkan dy per dx-nya jadi x kuadrat plus 2y dikali dy per dx sama dengan min 2xy. Jadi dy per dx sama dengan min 2x kali y per x kuadrat ditambah 2y.